Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan Islam moderat. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu adalah saya yang bernama Riyatna Barsasi, dan yang kedua ada Ihsan Syawalandra, ketiga Felda Mufarihati, dan yang keempat Nabila Salma. Bisa share screen. Topik pembahasan yang akan kami bacakan yaitu yang pertama ada makna jihad dan radikalisme, yang kedua latar belakang radikalisme umat beragama, yang ketiga radikalisme di perguruan tinggi, dinamika realita dan deradikalisasi, dan yang keempat Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat. Next. Yang pertama yaitu ada makna jihad dan radikalisme. Kata jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak 41 kali dalam berbagai bentuknya. Kata jihad terambil dari kata jah, yang berarti sungguh-sungguh, letih, sukar. Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Secara morfologis, kata jihad berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, yang artinya mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Berdasarkan kamus Al-Maurid karya Al-Baqi, jihad memiliki arti perang di jalan akidah atau keimanan. Dan yang kedua, menurut Glasse 1998 194-1905, kata jihad diambil dari kata jahada yang artinya upaya sungguh-sungguh mempertahankan Islam dan serangan pihak lawan. Sedangkan berdasarkan kamus Al-Munawwir, jahada yujahidu yang artinya mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Yang kedua adalah landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam Al-Quran, landasan tersebut antara lain terdapat dalam Qiyas Al-Ankabut 6 yang artinya barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang ketiga yaitu adalah pengertian radikalisme. Paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim, berlebihan, bahkan menggunakan kekerasan. Next. Belakang radikalisme umat beragama. Secara umum, di lingkungan umat beragama apapun, jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Secara khusus, satu, kurangnya tepatnya dalam memaknai agama. Dua, merasa bahwa agamanya paling benar. Tiga, menolak modernitas dan lebih mengukuhkan peran formal agama. Yang keempat, pandangan dunia dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan dianggap benar dengan sikap emosional yang menjurus kekerasan. Yang ketiga adalah radikalisme di perguruan tinggi, dinamika realita, dan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror, dan radikalisme. Program deradikalisasi dalam bidang pendidikan ini dilakukan dengan cara diantaranya satu, melakukan review kurikulum untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan tindakan anti pemahaman keagamaan yang radikal. Yang kedua, melakukan seleksi tenaga pendidik, memastikan pemahaman agamanya. Yang ketiga, mengadakan diskusi-diskusi publik
terkait fundamentalisme, radikalisme, dan multikulturalisme. Yang keempat, bekerja sama dengan ormas keagamaan yang memiliki pandangan Islam moderat. Fenomena masuknya paham radikalisme di bidang pendidikan diambilnya langkah yang pertama, memberikan penjelasan Islam secara memadai. Yang kedua, penjelasan toleransi. Yang ketiga, pengenalan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Yang keempat, pengarusutamaan dialog dalam pembelajaran agama Islam. Dan yang kelima, pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural. Selanjutnya adalah Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat. Next. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Menurut Salim 2012, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Adapun terma moderat memiliki dua makna. Yang pertama, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Dan yang kedua, berkecenderungan ke arah jalan tengah. Islam di Nusantara didakwahkan dengan cara-cara yang damai oleh sejumlah ulama yang dikenal sebagai Wali Songo yang memiliki pendekatan sufistik. Pada gilirannya, keramahan terhadap tradisi dan budaya setempat itu diramu menjadi watak dasar budaya Islam pesantren yang mula-mula digagas oleh Wali Songo. Inilah cikal bakal Islam Indonesia yang memiliki keseragaman tertentu, ditandai dengan sejumlah ciri semisal moderat, ramah, toleran, dan seterusnya, yang membedakannya dari model-model keislaman yang berkembang di tempat lain. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.